Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Trip Master Channel. Pada hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana caranya membuat kolam terpal. Namun sebelumnya saya mau cerita dulu teman-teman sekalian bahwa untuk beternak ikan itu banyak sarana yang bisa dipergunakan, banyak fasilitas yang bisa dipergunakan. Misalnya ada sawah, bisa dipergunakan. Dulu waktu saya masih kecil itu di kampung di sana di Sumedang, nenek saya kalau tanam ikan itu di sawah, dari mulai bibit kecil sampai dengan sebesar-besar gini, kemudian dipindah ke kolam. Jadi yang pertama ada sawah, kemudian ada kolam tanah yang biasa tradisional, hampir banyak orang yang punya. Kemudian juga yang ketiga ada kolam yang tembok ya, kolam yang tembok yang dibeton itu, yang dibuat sengaja untuk beternak atau budidaya ikan apapun. Kemudian ada juga yang menggunakan kolam keramba, kolam terapung seperti di Waduk Jatiluhur ataupun di Waduk Jatigede. Nah tentu itu semua kan memerlukan modal yang besar. Jadi kalau bertanam, kalau beternak atau kita memelihara ikan di sawah atau di kolam, harus ada kolamnya, harus ada sawahnya. Kalau kolam tembok harus dibikin dulu, modalnya besar, apalagi kalau keramba. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan membuat kolam ikan dari terpal dengan memanfaatkan lahan yang ada, artinya tidak luas. Ini seperti sekarang teman-teman, saya akan memanfaatkan lahan sedikit nih di antara lorong kolam tanah dengan pagar ya, dengan dinding ini. Coba lihat ya, sini ada sekitar nih 90 cm lebarnya ya. Nanti yang kita pergunakan 75 untuk lebar kolam ini. Kemudian panjangnya ini dari situ, dari kesana ujung itu 4 meter. Ini sampai sini 4 meter tuh. Jadi kita pergunakan 4 meter. Nah ini ya, kita gunakan ini 4 meter. Coba deh. Ini persiapan yang harus dipersiapkan itu adalah lahannya ya. Ini kebetulan sudah saya ratakan dan bahkan sudah dasarnya itu sudah pakai dedak badak ya. Uut badak kalau dalam bahasa Sunda ini. Ini maksudnya apa? Supaya di bawahnya itu permukaan kolam itu bisa rata dan tidak ada yang membahayakan bagi terpal. Kalau ada benda tajam, misalnya ada beling, ada paku dan sebagainya, nanti kan bisa bocor, itu mengganggu. Kan itu kita ampat. Ini sebagusnya memang seharusnya yang bagus itu memang pakai pasir, tapi karena pasir ini kalau beli juga tanggung gitu ya, harus satu beca. Ini keperluannya hanya sedikit, harus satu beca atau satu kol buntung barangkali, tapi kan ini lebih murahin saja. Nah ini jadi persiapan yang pertama. Jadi harus ada lahannya dulu. Kita pergunakan sekarang itu, kita akan buat kolam panjang 4 meter, lebar 75 cm dan tinggi 70 cm. Ya, lebih kecil dari kolam yang pertama, teman-teman. Itu persiapannya. Ini yang kedua, ini sudah saya persiapkan juga pagar bambu. Ini sudah saya bikin pagar bambu. Ini sesuai ukuran, panjangnya 4 meter, tingginya 70
70 cm dan lebarnya 75 cm. Ini ya pagarnya sudah dibikin. Jadi nanti kita tinggal memasangkan saja. A few moments later. Teman-teman, kita lanjutkan proses pembuatan kolam gabus dari terpal. Jadi setelah tahap yang pertama kita menentukan lokasi, menentukan tempat di mana kolam akan dibikin, kemudian kita juga mempersiapkan bambu untuk dibuat pagar sebagai penahan. Dan tadi sudah diinformasikan kepada teman-teman bahwa kami sudah membuat pagar, baik untuk panjang, 2 panjang, kemudian 2 lebarnya, dan sekarang sudah selesai. Seperti yang teman-teman lihat, ukuran 4 kali 75 meter, 75 cm, 4 meter kali 75 cm kali 70 cm. Jadi volumenya kira-kira 2 meter, 2,1 meter. Gitu. Jadi hampir setengahnya lah dibanding dengan yang pertama. Yang pertama ini kan 5 meter, ini 2,1, kurang dari tadinya lebih kecil. Untuk proses selanjutnya kita pasang terpal. Ini kita sedang pasang terpal, saya dibantu oleh saudara saya di saya untuk pasang terpal, dan juga sedang memasang pembuangan air yang berfungsi nanti untuk menguras kolam, kemudian juga untuk kontrol manakala terjadi hujan, air kan jangan sampai lebar ke pinggir sehingga nanti ikan yang ada di kolam kemana-mana. Tapi kalau kontrol itu begitu melebihi batas yang ada di kontrol tadi, maka akan aman gitu ya, karena airnya sesuai dengan batas yang ditentukan di dalam alat kontrol tadi. Jadi ini proses cukup lama juga. A few moments later. Nah, ini dia teman-teman, kolam yang saya bikin hari ini dan sudah selesai. Alat kontrolnya juga sudah selesai. Jadi ini talinya yang dipergunakan adalah ripet, teman-teman. Ini ripet ya. Bisa saja pakai kawat, tali kawat seperti biasa gitu ya. Tapi kalau menurut saya lebih praktis pakai ripet, tinggal kita memasukkan ke lubang kancing kemudian mengikatnya, narik langsung jadi ya. Dan kalau pakai kawat harus potong-potong dulu kawatnya gitu ya, harus pakai. Nah, ini balik tinggal pengisian, tinggal pengisian air. Nanti akan diisi dengan air yang pertama untuk uji coba dulu, kemudian dibuang lagi airnya, juga untuk membersihkan terpal, barangkali ada zat kimia yang membahayakan untuk ikan ya, maka air yang pertama dibuang dulu, dibersihkan, kemudian baru nanti air yang kedua yang akan kita pakai. Teman-teman, setelah proses yang ketiga tadi, pemasangan terpal dan sudah selesai, sekarang dilanjutkan dengan pengisian air. Barangkali ini pengisian air ini untuk uji coba dulu, barangkali ada yang bocor
atau ada yang sobek terpalnya harus diperbaiki. Tapi sih biasanya belum pernah ada kejadian terpal yang kita pesan itu bocor seperti pengalaman yang pertama dan juga pengalaman teman-teman yang lain. Nah, itu barangkali teman-teman pada kesempatan ini yang bisa saya informasikan. Tapi sebelumnya saya mengingatkan agar teman-teman mendukung kegiatan ini, mendukung aktivitas ini dengan subscribe, like, and share supaya kita lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, terutama bagi pemula yang ada keinginan, ada minat, silahkan dicoba. Modal tidak terlalu besar, bisalah siapapun. Saya kira untuk hal-hal yang baik itu harus dimulai. Jadi lebih ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus saya kira. Jadi coba dulu, kita coba, dan insya Allah keberhasilan akan menanti kita. Itu saja barangkali, terima kasih.